Sebagai YouTuber pemula, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Dan ini sepertinya sepele, tapi bisa jadi merupakan faktor yang bisa menentukan perkembangan dari channel kalian. Apakah itu? Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RIC Rio Idris Channel. Halo Besti, apa kabar semua? Kali ini saya akan membahas tentang durasi video yang ideal buat para YouTuber pemula. Ingat ya, ini saya tujukan khusus untuk para pemula yang biasanya masih banyak hal-hal yang belum difahami oleh kalian. Kelihatannya ini sangat sepele, tapi bisa jadi hal kecil ini bisa mempengaruhi daripada perkembangan channel kalian guys. Dan salah satu hal tersebut adalah tentang durasi video yang ideal. Bisa jadi panjang atau pendeknya sebuah video itu tergantung dari tema channel kalian guys. Tapi apapun temanya, sebisa mungkin kita sebagai pemula buatlah video yang sekiranya pas atau nyaman dinikmati oleh penonton kita. Jangan membuat video yang durasinya terlalu pendek atau terlalu panjang. Sebab jika terlalu panjang akan membuat penonton kita bosan dan bisa beralih ke channel lain. Dan kalau kita membuat terlalu pendek, bisa jadi penonton merasa kurang puas dengan video kita guys. Saran saya sebagai pemula, buatlah video yang durasinya kisaran antara 5-15 menit aja dulu guys. Ketika kita akan membuat sebuah video dengan durasi antara 5-15 menit, ada beberapa tips atau beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Hal yang pertama adalah jangan pelit terhadap informasi atau ilmu yang bermanfaat. Artinya, apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, atau apa yang kita kuasai, maka sampaikanlah ke penonton kita. Sebagai contoh, misalkan kita ingin membuat video tentang tutorial membersihkan karbu atau servis karbu di sepeda motor. Maka sampaikan ke penonton alat-alat yang dibutuhkan untuk servis karbu, kemudian apa saja yang perlu dilakukan ketika servis karbu, dan juga apa-apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap proses servis karbu tersebut. Sehingga orang yang sudah menonton video kita yang tadinya belum bisa menservis karbu, mereka jadi paham, mereka jadi tahu bagaimana caranya servis karbu dengan baik dan benar. Kemudian contoh yang lain, misalkan ketika kalian ingin membuat video tentang jalan-jalan di sebuah tempat wisata. Di situ kalian berikan informasi-informasi penting buat penonton kalian, seperti contohnya harga tiket masuknya itu berapa, lokasinya tuh ada di mana, dan spot-spot bagusnya itu apa aja, apakah di situ ada permainan yang menarik. Sehingga ketika penonton melihat video kalian, mereka jadi ingin berkunjung ke tempat wisata tersebut. Dan apabila penonton merasa tertarik dengan tempat wisata tersebut, itu berarti apa yang kalian sampaikan, informasi yang kalian sampaikan bisa diterima oleh penonton kita guys. Kemudian hal berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kita membuat video, jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu panjang lebar tanpa ada informasi atau sesuatu yang bisa diambil oleh penonton kita. Seperti misalkan ketika kita, contoh yang pertama tadi ya, misalkan ketika kita membuat video tentang servis karbu, di situ pasti ada momen-momen dimana kita harus membongkar bodi motornya dahulu. Saran saya, ketika kalian ingin membuat video tersebut, kalau kalian ingin menampilkan proses pembongkaran bodi motor tersebut, maka kalian bisa percepat putarannya atau bisa kalian persingkat, sehingga penonton juga tidak bosan menunggu berlama-lama, karena tujuan mereka adalah ingin tahu bagaimana caranya servis karbu. Jadi ketika kalian membuat sebuah video, usahakan jangan bertele-tele, jangan terlalu panjang lebar tanpa ada isi yang bisa diambil oleh mereka.
Kemudian hal lain yang perlu kalian perhatikan adalah berikan atau sampaikan poin-poin yang memang harus kalian sampaikan, dan buang bagian-bagian yang tidak perlu, yang kira-kira tidak penting buat penonton kalian. Seperti contoh yang tadi, jadi orang ingin melihat atau ingin tahu bagaimana cara servis karbu. Poin yang mereka cari adalah cara servis karbu, sehingga bagian-bagian yang lain bisa mereka skip. Jadi saya ulangin sekali lagi, apa aja yang perlu kalian perhatikan ketika membuat sebuah video dengan durasi yang ideal. Yang pertama, kalian jangan pelit informasi atau pelit ilmu. Yang kedua, buatlah video tapi jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu panjang lebar tanpa ada isi yang bisa diambil oleh penonton kita. Dan yang ketiga, berikan poin-poin yang memang harus kalian berikan ke penonton kalian, dan buang bagian-bagian yang memang dirasa tidak perlu, yang membuat penonton kita jadi bosan. Kelihatannya ini sepele guys, tapi bisa jadi masalah ini penting buat perkembangan channel kalian. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.